terima loh Pak, betul saya nggak terima Pak. Saya dibilang nggak bisa kerja, siapa yang nggak bisa bilang kerja sekarang? Kalau ngawur nyerobot gitu, siapa yang ngajak kerja? Boleh dicek ke Pak Pramonanu, boleh ditanya ke Mbak Puan. Khofifah, kau salah pilih musuh. Ditulis oleh Jemima Mulyantri di siwo.com. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan suara Nina di channel Redaksi TV. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Redaksi TV. Para pembaca Siward tentunya sudah mengetahui betapa kecewanya Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini, gara-gara 2 unit mobil PCR Bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB untuk Surabaya dibawa ke Tulungagung dan Lamongan oleh pemerintah Provinsi Jatim. Saya ikut ngos-ngosan saat melihat video Bu Risma berbicara dengan nada tinggi saat menelpon seorang pejabat di Balai Kota Surabaya, Jumat sore, 29 Mei 2020. Sejujurnya, sejak awal saya tidak ada masalah baik soal Bu Risma maupun Bu Khofifah. Di mata saya, kedua perempuan ini adalah perempuan hebat yang akan membawa Indonesia jadi lebih baik lagi ke depannya. Sayangnya seiring waktu, saya memang mendengar dari berbagai pihak jika Bu Khofifah tidak akur dengan Bu Risma. Kabarnya tidak akurnya dua emak-emak ini memang sudah saya dengar sebelum kasus 2 mobil PCR ini bergulir. Intinya, ketidakakuran mereka dipicu oleh Bu Khofifah yang dianggap kalah populer dari Bu Risma. Ada juga yang mengaitkan ketidakakuran ini dengan persaingan politik di antara keduanya. Sebagaimana kita ketahui, jika Bu Risma yang sudah 2 kali menjabat sebagai wali kota Surabaya ini bakal mempertaruhkan reputasinya untuk memenangkan sang putra mahkota Eri Cahyadi. Sementara Khofifah juga tidak akan tinggal diam. Khofifah sedang menyiapkan jagoannya yaitu Mahfud Arifin untuk merebut Surabaya yang memang sangat strategis. Apapun penyebab ketidakakuran mereka, hal ini jelas merugikan rakyat. Apapun alasannya, ketidakakuran ini memang harus dihentikan sesegera mungkin. Apalagi saat ini Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19, di mana Jawa Timur menjadi epicentrum baru penyebaran COVID-19. Saat ini Jatim memang menjadi runner-up nasional di bawah DKI Jakarta. Banyak klaster baru yang ditemukan di Jatim, dan Surabaya sebagai kota terbesar menjadi sarang paling besar. Atas dasar inilah kita sangat menyayangkan ketidakakuran antara Risma dan Khofifah, karena ujung-ujungnya rakyat yang jadi korban. Dan jika dikaitkan dengan kasus 2 mobil PCR untuk Surabaya yang dibawa ke Tulungagung dan Lamongan oleh Pemprov Jatim, bisa kita simpulkan jika tindakan Khofifah memang tidak dapat dibenarkan. Intinya Khofifah salah cari musuh, caranya pun tidak elegan. Begini penjelasannya. Selama ini Bu Risma sangat dicintai oleh warga Surabaya. Kinerja, gebrakan, dan kerja keras Bu Risma terlihat nyata, bisa dinikmati dan sangat membanggakan warga Surabaya. Prestasi Bu Risma sebagai wali kota Surabaya memang mendunia. Di mata saya, sepak terjang Bu Risma memang sangat membanggakan sekaligus mengharukan. Selama ini Bu Risma memang tulus mengabdi untuk melayani warga Surabaya. Bu Risma tak ragu terjun langsung ke lapangan ikut bersih-bersih saat banjir. Dengan gagah berani, Bu Risma mendatangi gereja-gereja di Surabaya untuk sekedar mengingatkan dan memberi perhatian sehubungan rangkaian bom bunuh diri yang sempat melanda Surabaya di tahun 2018 lalu. Penutupan Gang Doli, kalap dan ngamuknya Bu Risma saat Taman Bungkul jadi rusak hanya gara-gara pembagian es krim gratis, dan masih banyak kisah-kisah heroik lainnya yang sudah dilakukan Ibu arek-arek Surabaya ini untuk warga Surabaya yang dicintainya dengan sepenuh hati. Supporter Persebaya, sebuah klub sepak bola profesional di Indonesia yang berbasis di Surabaya yang akrab dikenal dengan julukan bonek pun tak terima jika sang wali kota mendapat perlakuan menyakitkan. Kita tentu masih ingat sebuah kejadian di tahun 2014 lalu. Kala itu beredar isu yang menyebut bahwa pengunduran diri Bu Risma selaku wali kota disebabkan karena Bu Risma tidak cocok dengan wakil wali kota yang baru, yakni Wisnu Saktibuwana yang menggantikan Bambang Dwi Hartono yang sudah mengundurkan diri untuk maju sebagai calon gubernur Jatim. Beginilah reaksi bonek saat itu. Kalau ada yang berani mencolek Bu Risma, 10 juta bonek siap turun ke jalan, kata seorang bonek dalam akun Twitternya @wahyu3yogo. Dalam akun lainnya @Briano Yuda juga memberikan dukungan yang sama. Warga Surabaya siap kawal perjuangan Ibu Tri Risma hari ini, katanya. Dari beberapa kejadian yang sudah saya tuliskan di atas, jadi terlihat dengan sendirinya betapa kurang pintarnya Khofifah jika menjadikan Risma sebagai musuh politiknya. Selama ini Bu Risma sama sekali tidak tertarik dengan trik dan intrik dunia politik itu sendiri. Risma justru menjadikan politik sebagai sarana untuk melayani rakyat. Orang semacam ini salah alamat jika dijadikan musuh. Sebab apa yang dikerjakan dari hati akan selalu sampai pada hati. Bekerja dengan hati inilah yang sudah dibuktikan Bu Risma selama ini. Dari situlah warga Surabaya sangat mencintai Risma juga dengan segenap hati. Jadi seharusnya Bu Khofifah sadar jika pekerja keras seperti Bu Risma sepatutnya digandeng dan dirangkul untuk makin memajukan Surabaya pada khususnya dan Jatim pada umumnya. Bukannya malah dikerjain seperti kasus 2 unit mobil PCR tadi.
Atas dasar itulah saya berharap dan berdoa setulus hati agar perseteruan antara Bu Khofifah dan Bu Risma bisa segera diakhiri. Sebab jika Bu Khofifah masih nekat melanjutkan permusuhan ini, sudah bisa dipastikan Bu Khofifah sendirilah yang bakalan rugi karena dicap merugikan Surabaya gara-gara menyakiti Bu Risma dengan cara yang tidak elegan. Akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan, cara-cara yang tidak sehat dalam berpolitik hanya akan melahirkan pemimpin yang mengandalkan pencitraan, jauh dari keberpihakan terhadap rakyat. Akankah Surabaya mengulangi kekurangpintaran yang sama seperti yang sudah dilakukan JKT58? I don't think so.